Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sobat ngobraser dan sobat mentas. Ketemu lagi dengan saya di mentas ke-38 nih. Mentas ke-38 ketemu lagi yang udah hampir 2 tahun gak ketemu setelah ngobras ya. Ngobrol santai. Wow, Win udah standby. Keren banget Win. Mantap nih. Ntar ya, kita buka monitornya supaya lebih mudah memantau. Emir Satrio, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win, standby sampai akhir atau akan bobo di tengah-tengah? Alhamdulillah, Emir, sama-sama ya. Oke, kita lihat-lihat. Bentar ya. Ambil nunggu ya. Sambil nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Polela nih. Ada Polela. Pertanyaan sobat ngobras. Ini dari Semarang. Nanyanya singkat padat dari Cynthia, panggilannya Tia. Padahal untuk izin kosmetik lebih penting label halal dulu atau BPOM dulu? Sepengetahuan saya harus BPOM. Ya, kenapa? Kalau nggak ada BPOM digerebeg. Kalau nggak ada halal nggak digerebeg. Itu pilihan market. Tapi kalau BPOM harus, apalagi untuk sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut atau di apply atau di muka ya. Mahendra Darmawan, Malang hadir. Emir Satrio 1212. Masih ingat saya nggak, Prof? Tunggu dulu. Emir bukannya dulu kuliah bareng di UI ya? Bukan ya? Oke, wih ada Irma Bebayati, keren mak. Oke, karena pertanyaannya to the point, jawabnya to the point, BPOM. Ya. Karena lebih lama tuh BPOM. Tapi halal juga mungkin berapa ya, 2 bulan itu atau kurang malah. Saya sambil ngambil ya. Bismillah. Oke. Irma Babawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tamu kita. Kelihatan nggak? Putra Ramadhani, owner dari Nusantara Hijau, komunitas HR, wih keren. Itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia HR, Academy. Kenapa saya bilang HR? Karena akademinya tulisan Inggris. Kalau pakai I belakangnya bacanya HR Academy. Kalau pakai yang tertulis HR Academy. Gitu. Kita panggil yuk. Kita panggil dulu. Semoga teman-teman dalam kondisi apa nih? Afiat. Ininya tentram. Dan badannya sehat.
apalagi pikirannya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Nusantara Hijau Grow. Hijau Agro Indonesia. Belum request nih. Win. Belum request. Oke. Suara aman, video aman. Hello. Assalamualaikum, Prof. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya udah duduk dengan manis? HP-nya loh. Duduk dengan manis. Siap. Oke, karena kalau dipegang nanti kalau udah setengah jam geter-geter. Ini di mana Setuju, nih? setuju. Ini di Malang bukan? Ya, di Malang, di Malang. 2021 kita pernah ngobras nih, Pak Bulan Indra. apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah. Juni atau Juli tadi kata siapa tadi? Mbak Winnie. Juni atau Juli. Berarti waktu kita ngobras itu baru mulai usaha dong ya? Yes, baru mulai usaha. Baru mulai usaha untuk eksportir kopi gitu. Oh iya, iya. Oke, nah kita lihat nih di Mentas ini atau mentoring tuntas itu sebenarnya adalah kepanjangannya, extensionnya dari ngobrol santai. Di ngobrol santai itu intinya adalah saling kenal, promosi, terus tanya jawab sedikit gitu ya, terus sharing-sharing. Nah sekarang cuman sendirian dan bisa lebih panjang waktunya. Tetap 1 jam, tetapi kalau di ngobras kan dibagi 2, kadang-kadang dibagi 3. Nah kalau ini sendirian aja supaya mentoringnya bisa tuntas. Kalau misalnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, tinggal tanya Coach Wulan. Coach. Siap. Coach Siap. Wulan. HR Academy. Tapi nggak monitor ini kayaknya Pak Indra. Ya. Belum monitor ini kayaknya Pak Sulan. Iya nih. Coba kita lihat. Lagi sibuk dia kayaknya. Mempersiapkan menjadi calon legislatif sepertinya ya. Tapi Iya, belum betul. tahu. Kayaknya ini mau jadi menteri ya. Bakal calon. Bakal calon. Siap. Balon caleg. Oke. Nah, ini saya ucapkan selamat, barakallah, congratulations. Kenapa? Karena dari seluruh yang muncul di Ngobras, itu yang boleh muncul di Mentas atau yang diundang balik ke Mentas itu yang 3 periode terakhir itu omsetnya naik-naik terus ya. Nah, jadi Siap. selamat ya. Januari, Februari, Siap. Desember ya. Desember, Januari, Februari naik lagi dan naiknya persentasenya dari Desember ke Februari itu hampir 2 kali lipat. Ya, berarti ada Ya, alhamdulillah. Nah, ini saya ucapkan barakallah, selamat ya. Nah, sebelum kita ngobrol yang lain-lain, kita dan sebelum kita perkenalan juga, bukan perkenalan lagi ya, maksudnya ngingetin teman-teman usahanya apa. Nah, itu saya mau tanya nih, apa yang dilakukan berbeda di Desember, Januari, Februari sehingga terlihat
perlipatan dari omsetnya. Gitu, Mas Oke, Putra. siap, siap. Jadi di bulan Desember itu memang saya lebih intens untuk komunikasi dengan customer dari Oman. Itu kebetulan dari awal itu memang saya intens untuk komunikasi dengan customer dari Oman. Memang dari segi kuantitas itu belum sampai tontonan, tapi ratusan kilo untuk pengiriman kopi ke Oman itu. Cuman memang di bulan Januari itu ada sedikit penurunan, gitu ya, karena mungkin stoknya masih numpuk ya, karena baru perkenalan gitu kan ya. Di Desember baru Februari setelah base customer-nya sudah terbentuk, mereka sudah kenal dengan taste kopi dari Indonesia, maka ada kenaikan di situ. Saya coba propose ketika delivery kedua di bulan Januari itu, saya coba masukin sampel kopi yang lokal asli dari Malang. Sebelumnya saya memang banyaknya ambil persentase kopi dari Sumatera gitu. Nah itu ternyata ada ketertarikan di situ yang origin dari Malang. Akhirnya mereka repeat order dalam jumlah yang cukup besar signifikan di bulan Februari gitu. Oke. Terus kan Februari, Maret belum habis ya? Belum habis dong, Maret. Ya, Kelihatannya gimana nih di bulan Maret? Naik lagi atau stabil? kalau lihat dari respon customer-nya, yang memang mereka tipikal customer Oman itu juga ternyata masih suka dengan kopi yang aromanya kenceng gitu ya. Aromanya kenceng, terus meskipun kadar kafeinnya low gitu ya, cuman dia aromanya oke gitu. Nah itu ternyata di mix antara Robusta sama Arabica, mix blend yang oke itu, originnya dari Malang itu, mereka responnya bagus sekali. Jadi harapan saya memang di bulan Maret ini memang ada kenaikan gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan origin dari origin dari Sumatera, tapi mengandalkan memang origin yang dari Malang gitu. Karena harapan saya memang ketika mendirikan perusahaan ini, kolaborasi dengan para petani itu berjalan secara lancar dan alhamdulillah desa binaan itu tertolong dengan adanya itu gitu. Oke. Kira-kira volume yang ditargetkan bulanannya berapa? Kira-kira kalau harapan sih masih sekitar di angka 100 sampai 150 kilo dalam satu bulan gitu. Saya nggak berani terlalu besar karena apa? Karena yang memang saya tembak adalah specialty dengan grade tertentu yang memang uh, kualitasnya itu sebelum dikirim itu mereka minta betul-betul untuk dicek di cupping ya, di cupping terus di at certain point gitu. Jadi memang kualitas rasanya tidak berubah gitu karena uh, awal-awal ya, karena awal-awal customer itu pasti kalau ngerasain kopinya kok berubah, akhirnya mereka berubah gitu. Seleranya pun akhirnya jadi standar lagi ya, ini decreasing di permintaan gitu. Nah itu menjaga kualitas itu, standar kualitas itu, kalau dalam jumlah banyak itu malah lebih sering loss-nya gitu. Jadi saya prefer karena memang kapasitas saya memang terbatas gitu ya. Jadi saya lebih prefer ngirim kontinuitas dalam jumlah kecil tapi menjaga keep quality-nya tetap oke gitu, tetap standarnya sesuai dengan mereka. 150 kilo itu naik udara apa laut? Oh, udara itu makanya cost-nya juga tinggi kalau udara kan. Kalau laut kelamaan Pak Indra gitu. Memang sih secara cost memang lebih lebih low ya. Gitu. Cuman waktu sampai segala macam itu dia akan lebih lama gitu, sekitar 2 mingguan kalau di laut itu. Kalau udara kan 4-5 hari, 2-3 hari gitu. Tergantung sih, tergantung kita pakai rate yang berapa gitu. Ke Oman. Oke, coba coba tanya sama OC Express, dia bisa Oke, OCS. Oke OC Express, dia kan punya punya Mas Kargo satu. Tapi kita juga ada OKOC Export
yang fokusnya di pelatihan teman-teman mau punya produk apa aja termasuk kopi gitu ya, untuk bisa ekspor, dan ekspornya juga nggak gede-gede amat. Nah, mereka juga punya partner namanya Ray Speed Asia, itu buat logistiknya, itu juga bersaing harganya. Jadi dicek aja ya, siapa tahu untuk sesama dari OKOC, komunitas OKOC Siap. dengan HR Siap. Academy bisa ada sesuatu yang bisa dikerjakan lebih luas lagi. Nah, Wah, terus saya senang sekali kalau kolaborasi kayak gitu. oke, kalau bisa ya itu dan udah beberapa dari komunitas OKOC Forever juga contoh itu udah memanfaatkan untuk ekspornya dengan terutama di negara-negara jiran, negara-negara tetangga Indonesia. Oke, signal oke kan? Signal Signal oke, cuman agak delay beberapa detik. oke, karena ada yang lapor nih, dia nggak bisa loading live video, bener nggak ya? Ada nggak teman-teman yang punya isu seperti itu? Padahal dia di daerah Jakarta Timur, kok nggak bisa gitu ya? Jangan-jangan dia wifi-nya dia kali ya? Mungkin, mudah-mudahan. Oke, saya kasih tahu ke dia bahwa aman. Nah, itu sekedar intermezzo aja. Coach Dul, Coach Dul, ini Mas Putra ini ekspor Coach Dul. Kalau Dul Jakarta ini dia dari Aljazair. Siapa tahu dia punya buyer Aljazair untuk kopinya Mas Putra, Nusantara Hijau. Siap. Siap. Tapi dia kok bukan suruhnya ke Aljazair, tapi suruh ke Turki. Oh, tahu dia, karena karena adiknya ada di Turki. Ampun ya. Oh, mantap. Siap. Tinggal DM-an aja tuh. Siap. Juga kita juga ada beberapa kontak dan komunitas di Turki juga, di Istanbul. Siap. Dan Diaspora ya? Diaspora. Yang OKOC juga, siap. Komunitas OKOC. Namanya OKOC Youth. OKOC Youth. Wish, mantap. Ya. Oke, nah tadi seperti yang saya bilang bahwa teman-teman diingetin lagi nih, Nusantara Hijau, Mas Putra nih, usahanya apa secara singkat dan kira-kira terbuka nggak buat kolaborasi, buat domestik tentunya ya, atau juga kalau punya market luar juga. Siap. Oke. Yep. Oh, market Turki lebih besar dari apa nih? Oman. DZ kok disebutnya DZ atau OZ nih? Coach, what are you writing? Oke, iya. Tapi Oman menurut saya it's a good start. It's a good start. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa terus ke negara-negara sampingnya juga. Silakan, Mas Putra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mengawali sebenarnya kegiatan ekspor itu bukan kegiatan sesuatu yang asing buat saya gitu ya. Sebenarnya jauh sebelum itu, jauh sebelum PT Nusantara Hijau Agro ini terbentuk di 2000, legalitasnya resmi itu 2022 ya, sudah fix itu 2022, 2021 itu mengawali, namanya sudah tercetuskan segala macam, baru sebatas NIB, lalu 2022 akhirnya legalitas. Sebenarnya yang bermulanya itu di 2012.
gitu. 2012 itu jualannya sebenarnya awalnya bukan kopi. Jadi usaha saya yang paling awal itu sendiri sebenarnya adalah dompet kulit dan sepatu kulit. Jadi produk aksesoris kulit itu di 2012 gitu. Ketika itu saya mengawali 2012 itu saya masih kerja jadi manajer di McDonald. 2012 itu jadi sambil shift gitu ya, on shift gitu, saya kolaborasi sama saudara kebetulan waktu itu di Eco Leather. Eco Leather itu di Sidoarjo gitu, dan beliau memutuskan untuk buka toko kulit. Akhirnya saya ambil dari beliau sistem konsinyasi 2012, dan saya juga kerjasama kolaborasi jadi reseller tas kulit dari Bali gitu. Itu ada pengrajin kulit dari Bali yang tasnya sudah cukup lumayan gitu ya, kualitas pengerjaannya lumayan rapi, sampai akhirnya puncaknya di 2015. 2015 itu sudah mulai per bulan itu orderan tas dan aksesoris itu sudah mulai di atas 50 pieces per bulan. Itu akhirnya 2015 saya memutuskan untuk resign gitu, resign fully untuk manage usaha gitu, usaha aksesoris kulit gitu. Sampai akhirnya saya belajar sendiri otodidak digital marketing di 2016. Saya menyentuh omset 1 miliar pertama saya di 2016. Itu tahun setelah saya resign gitu ya. Itu modal nekat, betul, modal nekat dan modal otodidak. Dan akhirnya 2015 ke 2016 itu ekspor itu sudah berjalan meskipun hanya dalam skala satuan ISIS waktu itu via pos ya. Jadi beberapa negara itu seperti Abu Dhabi, terus Inggris, terus Swiss, Malaysia, Taiwan, ya itu beberapa di antaranya saya ingat itu sudah kami kirim untuk produk-produk aksesoris kulit, dompet, tas, sepatu gitu ya. Dan itu murni hanya melalui digital marketing gitu. Nah awalnya sebenarnya ekspornya dari situ gitu. Maka dari pengalaman ekspor itu beranjak segala macam, akhirnya baru terbentuk untuk legalitas itu di 2022 ini. Salah satu lini bisnis dari PT Nusantara Hijau adalah bergerak di bidang leather itu sendiri. Itu selain di dalamnya ada eksportir kopi dan juga konsultan bisnis. Konsultan bisnis itu lebih spesifik lagi sebenarnya ada ke restoran, karena basic saya adalah di McDonald gitu. Nah itu di 2018 saya coba adu ilmu istilahnya, coba ngetes ilmu istilahnya Pak Dr. Idra. Ngetes ilmu itu 2018 itu saya bantu teman saya punya UMKM di Blitar, Tulungagung, yang restorannya sekarat. Gitu, sekarat itu dalam artian tadinya restorannya cuma tinggal 4 nih, tinggal 4, restorannya bergerak di bidang fried chicken gitu, tinggal 4. Saya sarankan, saya cek laporan keuangannya, akhirnya diamputasi 1, tinggal 3. Dan sekarang alhamdulillah di 2023 saya menerapkan sistem yang saya modifikasi dari McDonald khusus untuk UMKM dan restorannya, dan beberapa menu saya tambahkan. Itu pakai sistem yang saya pakai itu sekarang restorannya jadi menginjak ke cabang ke-28 sekarang dari 3 cabang itu. Dan alhamdulillah ya biiznillah ya, bukan karena ilmu yang ditularkan gitu ya, karena memang rezekinya biiznillah aja, rezekinya teman saya gitu, ilmunya ternyata kepake di situ gitu. Nah itu akhirnya dari situ pun saya coba mengembangkan dari pengalaman ekspor, balik lagi pengalaman ekspor produk kulit itu, saya bisa nggak sih saya memacu diri saya sendiri untuk ekspor. Saya gabung ke komunitas Bisa Ekspor 2020. Perjalanan untuk dapat bayar Oman itu luar biasa lama gitu ya. Satu bayar itu menghubungnya sudah hampir 1 tahun kami lost contact, karena bayarnya itu sendiri sebenarnya basicnya bisnisnya dia bukan coffee shop, bukan, tapi bisnisnya dia adalah arsitek dan punya perusahaan minyak gitu. Jadi coffee shop itu cuma mainan kecil lah, cuma duit kecil buat dia gitu. Saya sampai kenal detail, ngobrol segala macem. Oh ternyata bisnisnya bisnis minyaknya lagi turun. Akhirnya dia diversifikasi bisnis, bikin coffee shop. Saya tawarkan sesuatu yang berbeda,
saya coba tawarkan, kalau Anda kolaborasi dengan saya urusin sistem brandingnya. Gitu. Jadi saya tawarkan value yang perusahaan lain mungkin nggak ngurusin gitu. Saya tawarin brandingnya, saya desainkan logo, saya desainkan seragam untuk pegawai Anda, saya desainkan layout untuk cafe Anda nanti seperti apa. Gitu. Karena 2018 juga saya punya pengalaman untuk hire beberapa arsitek di kantor arsitektur gitu. Padahal lulusan manajemen tapi hire arsitek gitu ya, jadi agak-agak nyeleneh gitu. Nah itu dari pengalaman itu saya coba belajar sedikit-sedikit ya, desain segala macam, desain dari segala macam. Saya gandeng teman-teman saya di arsitektur kolaborasi. Kalaupun nanti ada project segala macam, saya bisa gandeng mereka. Saya tawarkan value yang lebih di situ. Akhirnya mereka trusted gitu ya. Saya kirimin desain, desain saya dipakai, kirimin desain itu for free gitu ya. Desain kemasan, desain packaging, logo segala macam dipakai for free. Akhirnya trust, mereka trust. Akhirnya terjadilah kontrak itu. Dan itu perjalanannya bukan perjalanan yang sebentar gitu ya. Perjalanan yang memang lama sekali. Hampir 1 tahun kita lost kontak, akhirnya baru memutuskan ada pembelian yang continue di pertengahan 2022 kemarin. Itu alhamdulillah, meskipun beberapa kali kirim sampel, belum ada respon. Akhirnya pertama kali itu ya di situ di bulan Oktober, baru setelahnya tadi yang saya kirim itu. Gitu seperti itu. Ceritanya awal mulanya seperti itu. Jadi bukan kopi sebenarnya awalnya Nusantara Hijau itu, tapi cikal bakalnya adalah produk aksesoris leather. Kenapa saya kasih nama Nusantara Hijau itu? Harapannya Indonesia itu kan hijau ya. Sebenarnya nama yang kalau kata orang-orang tuh nama yang rezeki itu kan sebenarnya bukan Indonesia, Nusantara gitu ya. Makanya saya pengen harapan saya, kenapa surga ini tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang optimal untuk kemaslahatan banyak gitu. Kita kolaborasi kerjasama sama petani, alhamdulillah gitu ya, punya desa binaan itu juga karena saya waktu itu ada project bareng kampus UM gitu. Akhirnya kita coba approach, ternyata mereka mau gitu untuk kolaborasi. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, bisnis zaman sekarang itu bukan lagi zamannya gotok-gotokan, saingan gitu, tapi zamannya kolaborasi. Setuju. Sepakat. Nah, kalau misalnya dari semua usahanya Mas Putra nih, kira-kira kalau yang urusan ekspor kopi ini kontribusi revenue-nya berapa persen? Kontribusi revenue dari overall. Ya. Kontribusi revenue kalau ekspor itu masih di kisaran 70-75% gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu mungkin karena memang ada rentang waktunya ya, karena kalau berbisnis kulit segala macam aksesoris itu kan memang ada trennya gitu, ada peaknya. Nah peaknya itu memang di 2015 sampai 2017 peaknya itu. Makanya ketika ada momentum, saya pas momentumnya ketemu gitu, pas doa ibu saya sama doa mertua saya diijabah gitu ya, dan alhamdulillah gitu dapatlah terkabul lah itu omset segitu gitu kan. Gitu karena kalau saya secara pribadi ilmu segala macam kita hebat apa segala macam, kalau doa ibu kita diijabah itu nanti yang buka semuanya, bukan karena kita yang hebat gitu. Itu sih. Ya. Pak Dr. Indra dari saya. Oke, kuat ya, luar biasa. Barakallah. Oke, nah jadi sekarang kita masuk ke sesi mentasnya, mentoring tuntasnya. Kira-kira kalau dari tadi saya yang nanya ke Mas Putra, sekarang kalian giliran Mas Putra tanya saya. Oh, giliran ya. Oh ya, saya ada satu pertanyaan. How come scientists became a truly businessman gitu? Kalau saya lihat kan portofolionya panjenengan itu kan scientist ya, aerospace, harusnya kan jadi astronot ya. Kenapa kok langsung muter-muter ya? jadi bisnis gitu? Kenapa dari aerospace jadi? Oke.
Ini sampean agak muter-muter iki. Loading. Oh, muter-muter ya. Ah, Bentar. Loading. Ya, sudah. loading. Sekarang udah lumayan. Oke. Oke. Iya, itu. Perlu saya ulangi nggak? Sedikit aja, sedikit. Ya, how come a rocket scientist became a business master? How come gitu? Kenapa kok PhD-nya kok harus business master gitu? Padahal rocket scientist harusnya jadi astronot dong. Jadi kompetitornya Elon Musk gitu kan. Kalau jawaban singkatnya itu takdirnya begitu. Oh, Itu jawaban singkat. Tapi oh iya jawaban singkat. kalau dielaborasi sedikit, kita lihat bahwa membuat suatu produk itu kalau terutama untuk industri dirgantara ya, dia lebih mudah. Lebih mudah dalam artian bukan mudah ya, mudah dan lebih mudah itu beda. Jadi dia memang tetap kompleks karena ada lebih dari 10.000 komponen di dalam satu pesawat. Tapi kalau kita membuat produk itu lebih mudah ketimbang menjual produk dan membuat produk tersebut lama dipergunakan oleh konsumen atau klien gitu ya. Nah, itu the story of Indonesian atau cerita dari industri pesawat terbang di Indonesia. Jadi kita tuh sangat senang mendesain, membuat, memproduksi, memanufaktur, tapi giliran jual, wah setengah mati. Nggak dipikirin, Mas. Benar. Ya, nggak terlalu dipikirin. Maka itu dari pengalaman tersebut saya selalu sampaikan ke teman-teman yang mulai mikro usahanya atau kecil. Pertama itu adalah tahu persis, identify siapa yang akan beli produk. Itu nomor satu. Jadi knowing your market itu nomor satu. Karena kita seringnya pokoknya nanti adalah gampang gitu ya. Pokoknya bikin dulu. Gitu. Nah ternyata begitu udah selesai susah payah, investasi di waktu, di desain, di uang dan seterusnya. Begitu mau dijual, loh kok wangel, jualannya kok susah gitu. Setahun itu belum tentu kejual 12 misalnya contoh. 12 itu kan 12 bulan. Jadi kalau misalnya bikin pesawat 1 per bulan, kejual 12 itu belum tentu. Sementara kalau kita lihat industri yang lainnya, kalau Boeing, terus Airbus itu dalam 10 tahun dia bisa jual 200 misalnya contoh. Berarti kan, dan itu pesawat-pesawat besar kan, berarti kan ada sesuatu yang ilmu yang atau skill, bukan ilmu ya. Karena ilmu plus jam terbang baru jadi skill. Nah, jadi skill yang kita belum master atau belum punyai, kompetensinya masih levelnya belum di ahli tapi masih di bawah-bawah gitu. Itu adalah melakukan selling, ya, menjual atau memasarkannya atau membuat pesawat ini menjadi sebuah kebutuhan dari dunia. Padahal kalau dilihat dari segi tekniknya, engineeringnya, ini punya pasar gitu. Tetapi penetrasi ke pasarnya itu belum dipikirin atau lebih sedikit dipikirinnya dari membuatnya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ternyata industri berteknologi tinggi itu belakangnya itu adalah gimana kita mengelola, memanage suatu usaha. Dan yang memanage itu bukan mesin, bukan komputer, tetapi manusia. Maka itu terus saya lihat, oh ternyata kalau kita sebut Pareto ya, Pareto itu kalau dari 100% itu ternyata ada 20% yang
mengontrol 80% outcome-nya atau hasilnya. Yang 20% itu yang disebut pengelolaan usaha, pengelolaan bisnis, ada SDM-nya, ada financial-nya, ada yang lainnya gitu ya. Jadi bukan melulu desain produksi gitu. Nah, jadi maka itu saya lihat ada hal yang lebih urgent untuk digeluti, dipahami, didalami agar skillnya bisa naik. Dan akhirnya pilihannya dari industri pesawat tersebut setelah 10 tahun saya bilang oke. Saya bilang saya akan menggeluti sesuatu yang menurut saya lebih diperlukan. Pareto ya, sebagai Paretonya. Nah itu yang menyebabkan akhirnya ambil bisnis, habis itu terus ambil organizational behavior, sekaligus praktek lah ya. Ilmu itu kan satu sisi aja. Ya, kalau ini 2 hari, ini kan ilmu. Ini jam terbang atau pengalaman atau praktek. Nah, dia membentuk di sini yang namanya skill itu. Jadi harus ada dua-duanya itu. Jadi yang dilakukan oleh Mas Putra benar. Coba lagi. Otodidak itu ilmunya harus tepat. Nggak boleh ilmunya biasa-biasa aja. Dia harus tepat dikombinasi dengan praktek, baru outcome-nya skill atau kompetensi atau keterampilan. Nah ini sayangnya di kita, apalagi di sistem pendidikan kita, itu belum terlalu effortnya atau usahanya belum terlalu all out. Kalau usaha itu udah all out, kita akan mempunyai lebih sedikit pengangguran anak muda. Sekarang pengangguran anak mudanya tertinggi di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita pikir sekolah jalan ke sana, terus nanti kerja jalan ke sana, terus menghasilkan uang, jalannya beda lagi. Jadi enggak terintegrasi. Nah itu yang menjadikan saya lebih tertarik bukan fokus di tekniknya, bukan fokus di aerospace-nya, tetapi fokus di gimana caranya mendevelop ilmu pengelolaan atau manajemen. Ya, jadi itu pun belum seberapa. Jadi apa yang saya tahu saya share aja kepada teman-teman melalui live Instagram, lebih gampang. Karena kalau harus datengin satu-satu repot. Gitu kira-kira. Kira-kira menjawab nggak tuh? Siap. Wah, sangat menjawab sekali. Karena ternyata memang sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu nggak bisa kita asal pencet aja ya, Prof ya. Nggak bisa asal kita mencet terus jadi gitu kan, kayak mesin chat gitu ya. Ternyata manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Gitu. Dan ini alhamdulillah saya di 2022 ini berkhidmat dapat amanah jadi dosen Prof di Universitas Merdeka Malang. Jadi ini beberapa memang ada mahasiswa saya minta untuk join gitu. Ini luar biasa nih ilmunya dari Pak Indra nih, jam terbangnya tinggi dan beliau juga titelnya no play gitu kan. Dan luar biasa kalau dari segi keilmuan, dari segi pengalaman. Iya, dari segi keilmuan, pengalaman, jam terbang saya belum ada apa-apanya. Silakan Anda timba ilmu dari situ gitu. Itu memang fenomena dari mahasiswa ini memang sekarang itu mereka segan gitu ya untuk menerapkan ilmunya, terus untuk meneruskan usaha orang tua gitu. Ini tadi sore ini saya baru, ini ada satu cerita, saya cerita sedikit ya. Tadi sore itu saya baru jadi pembimbing 6 orang mahasiswa untuk berkunjung ke UMKM, Prof. Jadi UMKM itu yang punya anak muda, umur 22 tahun. Gitu. Dia lulus kuliah S1 di UB 4 tahun 10 bulan. Tapi ketika dia lulus, karyawannya sudah 36 orang. Dan omset usahanya sudah hampir menyentuh angka 1 miliar per bulan. Per bulan ya. Gitu.
Itu jualan dari digital marketing, dari TikTok Shop. Jual produk pembersih untuk motor, pengkilap ban, pengkilap bodi, matic segala macam itu. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, itu saya tanamkan ke mahasiswa bimbingan saya yang tadi saya ajak itu gali ilmu sebanyak-banyaknya. Coba memang kalau memang orientasi Anda jadi wirausaha, belajar dari orang-orang di sekeliling Anda yang memang melakukan gitu. Dan itu dirintisnya tidak dalam jangka waktu yang cepat. Dari dari anak itu umur 16 tahun. 16 tahun sudah mulai merintis usaha jualan untuk memang fokusnya di produk pembersih motor gitu ya. Ikut join gabung komunitas sampai akhirnya baru umur 22 terbentuklah legalitas untuk usahanya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya 2 perusahaan juga gitu untuk produk kebersihan motornya dan akan ekspansi tadi ceritanya terakhir akan ekspansi untuk ekspor ke pasar Eropa gitu. Luar biasa itu. Jadi jauh lebih luar biasa lagi menginspirasi gitu. Dan apa namanya memang kalau kita bergantung sama itu tadi, kalau kita bergantung cuma dari kuliah ngajarinya kemana, cari uang ngajarinya kemana, gitu kan. Terus nanti kalau kita mau kerja ngajarinya juga kemana gitu. Jadi belum sinkron. Kalau memang tidak memperkaya skill semenjak kita dini ya, nggak perlu kuliah pun kalau SMA kita nggak punya skill yang mumpuni, kalau memang niatnya, karena gini ya, kalau saya pribadi nih ya, Prof, saya pribadi itu mengawali wirausaha itu karena mental kepepet dengan uang saku yang pas-pasan, harus di-manage, kepepet dengan keadaan, kepepet dengan harus bayar ini dan itu, tapi punyanya uang segitu, jadi harus diputar gimana caranya duit itu nutut gitu. Dari mental kepepet itu akhirnya harus kreatif, gitu. Itu yang coba saya tularkan ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Dan alhamdulillah mungkin kalau Pak Indra ini kan kapitalnya jauh lebih besar, networknya jauh lebih besar. Kalau saya mungkin dalam skala yang kecil aja, saya tularkan dulu ke mahasiswa, nanti membentuk networking yang nantinya mungkin suatu saat harapan saya mungkin bisa sepantar dengan posisi Prof. Indra sama Pak Sandiaga sekarang ini gitu ya. Harapannya seperti itu. Amin. Amin gitu. Jangan cuma sepantar, harus melampaui, jauh melampaui. Insya Allah kolaborasi ya. Iya, mohon doanya kolaborasi. Iya, iya. Nah, kita masih ada beberapa menit lagi nih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Iya, ini ada mahasiswa-mahasiswa juga ini gabung. Iya, boleh mahasiswanya boleh nanya-nanya. Ini ada Mbak Bu Asri. Inovasi Signa Perkaja. Kerbang, Prof katanya. Kerbang, Masya Allah. Ya, silakan kalau mahasiswanya Mas Putra mau nanya. Kalau Mas Putranya ada ini lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini sebelum saya lupa. Jadi gini, kemarin tuh waktu saat ngobras, saya tuh janji mau kasih share satu pepatah dari Arab. Yang 2 hari sebelumnya, hari Minggu tuh saya dapetin dari seorang anak masih kuliah S1, tapi dia di Amerika, dia datang ke sini, dia mau melakukan global research tentang OKOC, gitu ya, tentang OKOC. Nah, dia kebetulan berasal dari Syria, tapi dia karena Syrianya perang saudara tuh, dia pindah ke Turki dan dia kuliah di Amerika. Saya ceritain, bukan saya cerita, dia justru bertanya, kira-kira gimana caranya saya mengenal passion saya supaya apa yang saya lakukan itu bisa berkembang dan betul-betul passion saya. Terus saya jawabnya waktu itu hari Minggu lalu, saya bilang, ini pernah dengar hadis yang berteman dengan penjual parfum nggak? Terus bilang, oh iya pernah. Dia bilang gitu ya. Jadi
Kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita bisa ikutan beli, kita tertular wanginya dan seterusnya. Bukan berteman dengan pandai besi atau tukang las gitu ya, dapat asapnya dan mungkin baju kita bolong-bolong kena api. Nah, jadi kita memang harus memilah dan memilih siapa yang akan jadi lingkaran terdekat kita. Nah, dia terus mengatakan, oh itu ada satu pepatah, proverb di bahasa Arab dan mirip dengan itu, dia bilang. Dia sebutnya sohib, sahib. Jadi proverbnya sohib, sahib. Ya, sohib, sahib. Artinya apa? Sohib, teman. Ya, ya teman. Sahib, menarik. Jadi sohib, sahib. Jadi teman itu menginfluence atau mentarik pull, ya, menarik teman lainnya agar bisa bareng-bareng maju ke satu titik gitu ya. Jadi saya terkesan ya dengan kata-kata itu, sangat sederhana, cuma 2 kata aja, sohib, sahib. Teman itu menarik, ya, pulling ke arah sesuatu yang lebih baik lagi. Dan sangat benar ya, karena yang kita lakukan itu adalah gerakan sosial berbasis komunitas. Dan nomor 1 yang harus dilakukan adalah kalau memulai sesuatu atau memperbesar sesuatu, nyemplung di dalam komunitas yang kira-kira komunitasnya punya positive vibes gitu ya. Betul. Setuju. Dan itu menurut saya sesuatu yang kemarin saya lupa mau share, jadi karena waktunya terbatas. Nah, jadi karena baru kemarin, jadi saya share-nya di sini ya. Sohib, sahib, itu kira-kira. Nah, kalau saya menyampaikan begitu, sayanya lebih ingat gitu. Maka itu benar banget apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampaikan walaupun 1 ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Ya, artinya sesuatu yang kita dapatin dan itu kalau kita share, bukan kita menggurui ya, tapi kita share gitu ya ke yang lain, itu pemahamannya lebih masuk ya, dari ilmu karena di share, ada dipraktekin, terus dia jadi skill, keterampilan. Nah, itu dia. Siap. Terus tadi kembali bisa ke benar. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya, apa yang ada pertanyaan lagi nggak gitu? Mumpung masih ada 10 menitan. Ada pertanyaan lagi. Kalau kita sudah ada di zona yang sekarang, komunitas yang sekarang gitu ya, untuk meleverage agar komunitas kita itu lebih optimal lagi. Kadang kan gini, Prof ya, kadang itu ada suatu titik ketika kita mengalami burnout atau jenuh gitu ya. Burnout, jenuh, dan kita pengen, aduh kok bosen ya, aduh kok nggak ada lompatan yang luar biasa ya, nggak ada inovasi yang luar biasa. Nah, ketika kita menghadapi burnout itu, biasanya trik sama strategi dari Prof Indra apa? Gitu. Mungkin itu bisa di-share dan bisa it works buat saya dan tim, bahkan nanti mungkin untuk saya tularkan ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Ini mumpung momentumnya luar biasa ini. Ilmunya sohib sahib ini. Bener-bener sahib bener ini. Masya Allah. Iya. Lanjut. Tadi pertanyaannya barusan? Kalau mengalami burnout itu, biasanya di komunitas itu gimana biar bangkit lagi setelah burnout itu, kecapean, jenuh, bete gitu. Nah, itu biasanya trik sama strategi yang dipakai sama Prof Indra apa? Untuk komunitasnya biar bisa bangkit lagi, semangat lagi gitu. Nah, biasanya saya bilang gini,
keluar dari 4L. Apa tuh? Keluar dari lo lagi. Jadi kalau burnout itu biasanya udah every day gitu ya, setiap hari lo lagi gitu ya, lihatnya Iya, itu lagi bukan benar. cuma manusianya Iya. aja tapi segala sesuatunya lah. Nah, Yes. jadi supaya nggak gitu gimana caranya? Selalu connect gitu ya, connect lagi ke komunitas lain, connect lagi ke orang lain, connect lagi kepada narasumber lain. Jadi dapat terus tuh positive vibes-nya tuh baru terus. Nah, sehingga kita nggak punya atau nggak diberi kesempatan untuk burnout tadi. Ya, jadi nggak diberi kesempatan malah. Siap. Kenapa? Karena constantly learning. Ya, kalau 4L itu 4L itu lo lagi itu udah nggak learning. Itu namanya udah kita sebutnya udah plateau. Plateau itu apa ya? Kalau naik begini itu increase, udah itu terus udah mulai rata plateau. Nah, itu mulai rutin, terus mulai ya kurang motivasinya karena udah semuanya udah ada di dalam kepala kan, ilmunya udah di dalam kepala, terus kayak sesuatu yang nggak ada yang baru. Nah, kita mulai bangkit lagi kalau 4L-nya nggak ada gitu ya. Jadi kita continuously learning atau sesuatu yang baru. Jadi learning terhadap hal yang sama bisa jadi, tetapi dilihat dari aspek-aspek lainnya, dari aspek keilmuan lainnya, terus mendengar orang-orang yang panggil orang-orang jangan yang orang-orang yang sukses, tapi orang-orang yang mau berbagi pengalaman pahitnya. Pengalaman pahit, betul. Jadi kalau orang sukses kita memang terinspirasi ya, termotivasi, tetapi hikmahnya akan lebih luas kalau kita mendengarkan cerita-cerita rasa jamu, bukan rasa kopi aja, tapi rasa jamu. Kopi kan pahit, jamu itu pahit, gitu ya. Pahit. Betul. Nah, jadi itu yang senantiasa dimasukin dan itu bisa dihitung kok, semua bisa di-measure. Ya, dalam seminggu kita ada pembelajaran baru nggak, dalam 2 minggu ada pembelajaran baru nggak, dan seterusnya ya. Jadi itu yang bisa saya bagi dari pengalaman-pengalaman. Maka itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman di live IG kayak ini, saya bisa sangat yakin bahwa lebih banyak saya belajarnya daripada orang yang saya undang. Ya, jadi itu yang saya rasakan. Dan kalau ditanya ini sekarang episode udah 38 ya, tapi kalau yang ngobras episodenya udah di atas 400. Terus orang-orang bilang nggak bosen tuh, belajar namanya juga ya, belajar kan. Misalnya jualan makanan gitu, kuliner, jualan makanan di Jogja, jualan makanan di Situbondo, jualan makanan di Surabaya, Malang, beda-beda ilmunya. Beda-beda, betul. Nah, jadi bumbunya sama, ulekannya beda. Ulekannya beda, terus konsumen target pasarnya juga beda, caranya juga beda, dan bisa jadi dia bukan di kota, tapi di pinggiran dan seterusnya. Jadi buat saya itu menarik banget untuk memperkaya hasanah mengenai ilmu atau pengalaman orang gitu yang diberikan ke saya. Saya bilang saya belajar tiap hari, tiap ngobrol belajar. Betul. Tiap belajar. Gitu. Betul. Ini kayaknya kita harus salam takzim ini. Salam takzim Pak Bi, ada Pak Subiakto ini, pakar branding ini, Prof. Join di sini.
luar biasa. Pak Subiakto yang 50 tahun pakar branding aja join live Instagramnya Prof. Indra. Luar Oh, biasa, salam tadi Pak Bi. salam Pak Di. Masya Allah. Terima kasih Pak Di udah ngobrol. Oh ini Coach Ya, Dul. sehat-sehat. Coach Dul ini memberikan bahasa Arabnya karena dia orang Aljazair, jadi dia memberikan sahib, sahib. Oh, tulisannya dalam bahasa Arab lagi. Saya aja Iya. nggak punya Gimana ijazah. caranya itu? Betul. Saya aja nggak bisa itu nulis kaligrafi di IG itu gimana caranya? Butuh seni ya. harus pakai keyboardnya Arab. Nah, ini. Tanya sama Coach Dul nih. Coach Dul nih luar biasa, udah lebih dari 10 tahun tinggal di Indonesia, tinggal nunggu kapan dia dapat warga negara Indonesia aja. Iya Coach Dul ya? Amin, amin. Amin. Semoga segera lah. Oke, ini semoga Pak Bi senantiasa diberikan kesehatan. Kemarin saya dengar Amin. beberapa bulan silam itu sempat kurang sehat, dan didoakan Pak Bi terus menginspirasi dengan branding, praktisi branding 50 tahun lebih. Oke. Iya, luar biasa. Nah, karena kita udah dikit lagi udah mau habis, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nah yang saya mau balik nanya nih, ada nggak Siap. pesan-pesan buat saya dan teman-teman yang dengerin itu sekaligus kata-kata penutup dari Mas Putra. Dan sebelum jawab itu, saya mau kasih satu challenge buat Mas Putra, bahwa Siap. kalau nanti ekspornya makin besar, makin banyak kota-kota dan negaranya gitu, di HR Academy bikin bukan cuma pelatihan, tetapi anak komunitas dari HR Academy yang khusus menampung teman-teman yang punya aspirasi buka pasar bukan di Indonesia tetapi di luar negeri. Ya, jadi bukan Siap. cuma OKOC Express, OKOC Export, tetapi ada sub komunitas dari HR Academy atau yang terafiliasi dengan HR Academy. Jadi boleh bikin sendiri di Malang, tapi terafiliasi, nanti bisa gabung juga dengan OKOC biar memperluas hasanahnya buat teman-teman yang pengen punya pasar ekspor juga. Silakan buat pesan-pesan dari Mas Putra. Siap. Pesan-pesan itu ini ya, motivasi berarti ya. Saya nggak pandai motivasi ya. Biasanya pesan-pesan itu dari pengalaman pribadi gitu, terus yang mau di-share, atau pengalaman orang lain atau murid atau siapa gitu yang kita sampaikan melalui. Iya. Pengalaman pribadi saya. Jadi ketika bisnis itu berantakan, amburadul, ketika saya sudah bisa mencapai omset 1 miliar, lalu turun lagi, jadi hampir minus lagi, habis itu naik lagi, itu pengalaman saya cuma satu, gitu. Apa yang saya terapkan cuma satu. Kalau kita perbaiki hubungan kita sama Allah dan sama orang tua, nanti insya Allah hidup kita jadi rapi, termasuk masalah rezeki. Gitu. Jadi nanti ada aja jalannya, yang kadang-kadang logika itu nggak bisa masuk. Strategi sebagus apapun nggak bisa masuk. Tapi ketika hubungan kita udah baik sama Allah, sama kedua orang tua, ridho, itu semuanya kebuka. Dan seakan-akan kan itu kita nggak perlu usaha, tapi udah datang sendiri didatangin. Pengalaman saya pribadi seperti itu, Prof. Indra. Mungkin itu sedikit dari saya. Barakallah. Mantap ya teman-teman. Ini dari tadi diulang-ulang terus mengenai ridhonya orang tua, dan itu memang betul banget. Kalau orang tua, kalau kita doa gitu ya, mungkin diijabah gitu ya. Begitu orang tua yang doa, diijabahnya lebih cepat, lebih kenceng, lebih besar, dan seterusnya. Betul. Barakallah. Oke, ini kata Coach Dul, Coach Abdullah,
gampang Mas download Arabic keyboard katanya. Oh, siap, siap. Jadi tinggal bisa ngetik siap. Sahib. Sahib. Oke. Sahib. Ya, makainya nggak bisa ntar kalau habis download itu makainya ngetiknya itu bingung. Ya. Oke, ini udah jam 21, udah tepat Siap. 1 jam. Saya matur suwun ya, udah meluangkan waktu berbagi dengan kita. Dan semoga bersama OKOC usahanya makin membuat orang terbuka lapangan kerjanya buat diri sendiri, amin, buat orang-orang. Amin. Dan Amin. Ya, dan tadi udah cerita dari muridnya tuh udah berapa puluh gitu. Nah, nanti saya doakan juga buat Mas Putra supaya Mas Putra menjadi alasan atau sebab orang mendapatkan lapangan kerja. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Prof. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu yang baru saja kita bincang-bincang ya, masih muda gitu, dan belum 40 udah usahanya udah mulai stabil ya, khususnya di ekspor di antara usaha lainnya. Nah, ini ada pertanyaan melalui WA, teman-teman nanya nih, bukan teman-teman, ada yang nanya, katanya kok nggak di YouTube aja bikin podcast. Nah, saya bilang yang paling efektif itu memang dari beberapa tahun lalu itu adalah live IG. Ya, live IG. Kenapa? Kita bisa live, bisa punya audience, dan bisa undang 2-3 orang. Tetapi memang IG itu sekarang algoritmanya lagi kalah bersaing sama TikTok Live atau mungkin dengan YouTube tapi podcast ya. Nah, jadi kalau di podcast itu harus recorded. Ya, recorded itu artinya direkam, udah itu terus diedit, baru ditayangin. Nah, jadi itu merupakan satu proses. Nah, kalau sekarang ini live IG, sekarang live, habis ini langsung bisa upload, terus nanti beberapa hari kemudian baru di belakangnya dipindahin ke YouTube oleh Winnie dan dijahit jadi kurang dari 1 menit menjadi teaser di Instagram Reel. Ya, jadi itu yang dilakukan selama ini. Mudah-mudahan mungkin teman-teman ada saran. Ya, saran, saya lagi mau pengen TikTok Live tetapi ternyata harus minimal 1000 follower ya di TikTok Live. Itu aja. Jadi teman-teman silakan kasih saran agar lebih manfaat lagi. Ada Mbak Lia nih dari Pekalongan. Waduh, terima kasih udah tune in. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.